Jangan lupa nonton selalu channel Jabir Jack Band Al-Bugisi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah waktu duha menjelang zuhur Allah Ta'ala pertemukan kita di tasyakuran rumahnya Mas Kiki dan Bu Dokter. Jadi Mas Kiki tadi nggak mau dipanggil dengan Pak Kiki ya Pak ya, khusus untuk ibu-ibu maunya Mas Kiki, tapi bapak-bapak dipaksa suruh manggilnya Pak Kiki. Nah itulah kepandiannya Mas Kiki, nggak perlu jadi dokter sudah dipanggil Pak Dokter. Makanya nanti bapak-bapak kalau pengen nanti anak laki-lakinya ya dapat gelar dokter nggak pakai kuliah, cari mantu dokter. Ya cari mantu dokter, walaupun nggak kuliah tetap dipanggilnya Pak Dokter. Nah kita duduk bersama di sini niatannya tasyakuron, senang-senang. Ya senang. Karena banyak orang zaman sekarang ini disuruh senang kok susah. Ya disuruh senang susah. Tapi kalau orang-orang tua dulu hidup itu yang penting senang. Makanya ada konsepnya orang Jawa, kita tinggal di tanah Jawa ini ataupun saudara-saudara kita yang di pulau-pulau lain sebetulnya sama, cuman bahasanya beda. Mangan ramangan sing penting kumpul. Ya, mangan ramangan sing penting kumpul. Terus saya tambahin ger kumpul mesti mangan. Karena orang Jawa itu kalau udah kumpul pasti makan gitu. Nggak punya kerjaan nggak jadi masalah asal kumpul sama dulur. Jadi pengangguran nggak jadi masalah, yang penting rukun sama keluarga. Nah, sekarang ini nggak sedikit yang gara-gara cari makan, cari duit, akhirnya kehilangan keluarga. Naudzubillah min dzalik. Suaminya katanya mau cari nafkah untuk istri, kelamaan cari nafkah, akhirnya kehilangan istri. Ada yang begitu kan ya? Istrinya katanya cari nafkah untuk bantu suami, kelamaan pergi bantu suami, akhirnya kehilangan suami. Naudzubillah min dzalik. Makanya simbah nate ngendika mangan ramangan sing penting kumpul. Kumpul itu mahal. Kita hidup bareng di rumah, mau ngontrak, mau nunut siapapun itu mahal, itu karunia yang luar biasa. Makanya kalau kita dapat anugerah di antaranya rumah, disuruh syukur, alhamdulillah. Apalagi ini rumahnya manfaat, insya Allah. Ya rumahnya manfaat. Sedikit saya mau bicara, nggak akan panjang-panjang. Mudah-mudahan berkah. Tapi mumpung kumpul begini, siapa tahu nanti Bapak Ibu dengar kemudian disampaikan pada yang lain, ya atau sekarang yang lagi nonton di YouTube saya nyampaikan pada yang lain, manfaatnya semakin banyak. Rumah itu bisa menjadi tempat yang kalau kita masuk dapat ampunan. Rumah itu bisa menjadi tempat kalau kita masuk saja, masuk rumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang seperti apa? Tadi saya coba membuka satu ayat di surat Nuh, di mana Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Rabbighfirli wa li walidayya. Nomor satu itu, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini mungkin selaku orang tua kita kurang ngajari anak doakan orang tua.
Seringkali orang tua zaman sekarang lupa, justru ngajari anaknya doa cari duit. Ya, minta duit yang banyak, jaluk osugi, lupa, nggak diajari mintakan ampun untuk orang tuanya. Padahal dalam hadis disebutkan yang maknanya Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Makanya kalau kita pengen anak kita rezekinya jembar, rezekinya lapang, rezekinya lancar, rezekinya barokah, rezekinya manfaat, rezekinya selamat, anak itu ajari kalau habis sholat baca Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, Nabi Nuh nambahin doanya, waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni juga orang yang beriman yang masuk rumahku. Orang beriman yang masuk rumahku. Nah, ada apa dengan rumahnya Nabi Nuh sampai yang masuk didoakan khusus? Walil mu'minina wal mu'minat. Yang lain yang beriman, laki perempuan dapat doa, didoakan diampuni. Tapi yang masuk rumah didahulukan. Waliman dakhala baitiya, dan orang-orang yang masuk rumahku yang beriman, ampuni juga ya Allah. Kemudian yang lain yang beriman yang enggak masuk rumah Nabi Nuh juga didoakan dapat ampunan. Maka di situ disebutkan oleh para ulama, rumahnya Nabi Nuh karena rumahnya orang soleh, rumahnya orang yang taat pada Allah Ta'ala, rumah yang digunakan untuk ibadah pada Allah Ta'ala, di situ banyak rahmat, sehingga yang masuk pun dapat berkahnya rumah. Jadi ada rumah yang biasa, ada rumah yang barokah. Nah, ini PR kita, bagaimana biar rumah kita jadi barokah. Sumbernya yang pertama kitanya. Kalau kitanya ini memang takwa sama Allah, kitanya ini ahli sholat, kitanya ahli baca Al-Quran, ahli zikir, di rumah gak ngerasani, ya gak jelek-jelekin orang. Kadang-kadang nih pulang kerja tambah di rumah laporannya ngerasani, mau kilo neng jalan, ya mau neng pasar. Jadi ceritanya tuh ceritakan orang terus di rumah, sehingga rumah kita ini bukan jadi tempat kebaikan, tempat yang jelek. Akhirnya rumahnya panas kata orang. Ya, rezekinya menjauh dari rumah, setannya mendekat pada rumah. Di rumah nggak betah, suaminya nggak betah, istrinya nggak betah, anaknya nggak betah. Setiap kali masuk pengen segera keluar, nggak antem di rumah, nggak nyaman di rumah. Kenapa seperti itu? Rumahnya panas. Kenapa panas? Banyak setan. Nah, kenapa banyak setan? Karena rumahnya tidak digunakan untuk baca Al-Quran, tidak digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini ucapannya Nabi Muhammad SAW, atau biasa disebut athar. Bisa athar, bisa hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang diperintahkan kita untuk mengamalkannya, ya, dan menyebarluaskannya, karena isinya adalah fadilah amal. Nawiru buyutakum mastata'tum, jadikan rumah kalian itu bercahaya semampu kalian. Biasanya kita kalau dengar kalimat begini, kalau nggak paham, omahmu padangno, sakuatmu, akhirnya beli lampu, ya beli lampu yang padang-padang gitu ya. Sudah saya terangkan, sudah saya padangkan rumahnya, kok masih sumpah. Ya, memadamkannya, menerangkan rumahnya, menjadikan rumahnya itu gemerlap cahaya, bukan dengan cahaya lampu. Orang dulu bahkan rumahnya nggak semua punya tintir, ya nggak semua punya tintir. Kadang tintirnya cuma satu. Tapi kalau kita masuk rumahnya simbah-simbah terdahulu, kenapa hati kita adem? Ya, kenapa kita masuk di rumah kok ayem? Kenapa masuk di rumah kok seneng? Sebab simbah hatinya adem, ya. Artinya ayem. Kemudian di rumahnya harum. Makanya orang Jawa dulu setiap rumah punya bokor. Bokor itu kan wadah dari kuningan, diisi air, kasih mawar, kasih melati, biar wangi. Nah, kadang putunya nggak paham, dikira simbah klenik. Ya, dikira simbah klenik. Padahal itu kalau bahasa modern aroma terapi. Orang sekarang lebih suka percaya sama semprotan. Semprot percaya. Dalamnya nggak kenal isinya apa, semprot sak kamar, sak ruangan, ben wangi, dikasih sama Allah wangi yang asli, kasih mawar itu wanginya asli, kasih melati wanginya asli, nggak ada campuran kimia, dicampur sama air
sama Simbah ditaruh di Bokor Kuningan biar dilihat cantik, dilihat bagus, tapi putune gak paham, dikira Simbah kenek, dikira Simbah ngundang setan. Saya umumkan, setan gak suka bau harum. Setan itu sukanya sama yang ampek. Jadi kalau suaminya nggak mandi 5 hari, deket sama naudzubillah min dzalik. Lawang suami yang nggak mandi 5 hari, baunya ampek, dideketi setan, apalagi istri. Istri ini kalau sampai nggak mandi berhari-hari, maka setan akan mendekat. Setan nggak suka sama yang harum, sukanya sama yang nggak enak, yang kotor. Makanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Bagaimana cara menjadikan rumah percaya? Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahli wa yakthuru khairuhu wa tahdhuruhu al-malaikah wa tahjuruhu asyayatin. Wa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yadiqu ala ahli wa yakillu khairuh wa tahjuruhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, baca Al-Quran gak harus hatam 30 juz. Kita masuk rumah baca ayat kursi, itu udah baca Al-Quran. Masuk rumah baca surat Al-Ikhlas, itu udah baca Al-Quran. Tiap hari dibacakan Yasin di rumahnya, berarti sudah dibacakan Al-Quran. Pokoknya niat rumahnya diperbanyak baca Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya yattasi'u ala ahli. Rumah itu akan terasa lapang buat orang yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau rumah kita udah besar kok rasanya sempit, ya sudah sempit, semakin sempit, cek dulu dibacakan Al-Qurannya banyak atau sedikit. Kalau sedikit bacaan Al-Qurannya pantas kalau rumahnya rasanya sempit. Sebab luas dan sempit bukan dari ukuran, tapi jembare hati, padangnya hati. Kalau hatinya jembar, hatinya padang, maka rumahnya pun akan jadi luas, rumahnya rasanya enak. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa yakthuru khairuh. Rumah yang dibacakan Al-Quran kebaikannya akan jadi banyak. Baiknya banyak itu apa ya? Macam-macam. Termasuk orang yang tadinya mungkin sakit, masuk di situ jadi sehat. Orang yang sumpah masuk ke situ, sumpahnya hilang. Yang berkelahi masuk ke situ jadi akur. Ini diantara kebaikannya banyak. Kemudian ngerjekeni. Ada orang bilang, omahku kok yuk ngeduit langsung entek ke anak Bekasi. Kurang dibacakan Al-Quran. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, rumahnya itu berkah, ngerjekeni. Uang yang dibelanjakan itu berkah. Jadi sesuatu bisa dirasakan. Kenapa? Karena rumahnya dibacakan Al-Quran, yakdzuru khairuh. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, tahdhuruhul malaikah. Malaikat akan senang mampir ke sana. Malaikat akan senang berkunjung ke rumah yang semacam itu. Bayangkan kalau rumah kita itu yang mampir malaikat. Malaikat itu tercipta dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Maka semakin banyak malaikat, rumah kita semakin terang benderang. Kalau rumah kita semakin terang benderang, maka kitanya pun akan ketularan cahaya. Nah kalau kita udah punya cahaya, maka kita hidup jadinya gampang. Kenapa? Hidup itu susah buat orang yang nggak bisa melihat. Hidup itu susah buat orang yang nggak punya cahaya. Contoh misalnya, jalan di jalanan ini, kalau malam gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada rembulan, ya pas kebetulan rembulannya ketutupan awan, lampunya nggak ada. Pertanyaan saya, yang nyetir mobil lampunya mati, jalan di sini kira-kira nyaman atau takut? Takut apa? Takut mungkin masuk jurang, tak masuk selokan dan lain sebagainya. Begitu punya cahaya, kelihatan jalannya, maka nyetirnya nyantai, nyetirnya nggak was-was. Hidup kalau punya cahaya, kelihatan itu. Ada masalah, oh ternyata solusinya cuma seperti itu. Gak akan mumet. Kenapa? Gamblang, padang, terang benderang. Kenapa bisa begitu? Karena banyak malaikat di sekitar kita. Banyak malaikat bersama kita. Kemudian tahjurus syayatin. Setan-setan akan pergi meninggalkan rumah itu. Jadi kalau kita pengen ngusir setan, gak usah repot, gak usah teriak, setan minggat, gak usah. Cukup kita perbanyak baca Al-Quran,
cukup kasih contoh pada keluarga, insya Allah nanti yang lain akan ikut. Kemudian sebaliknya kata Rasul Muhammad SAW, wa innal baital ladzi la yuqra'u bihil Qur'an, dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, yadhiqu ala ahli, rumah itu akan yadhiq, menjadi sempit untuk penghuninya. Walaupun rumahnya luas, rasanya sempit, rasanya kurang, rasanya nggak enak, jadi pengennya keluar. Contoh begini Bu, nanya sama ibu ya Pak ya. Bu, boleh nanya? Ibu punya kerudung yang bagus, tapi tetangga kerudungnya lebih bagus. Pertanyaan saya, kalau ibu ngelirik kerudungnya tetangga, kerudung ibu jadinya bagus atau jelek? Harusnya kan tetap bagus ya. Tapi kalau ngeliriknya ke sana, yang dipunya rasanya jadi jelek. Nah, orang kalau rumahnya banyak setan, ya banyak setan, itu akan terasa sempit yang dimiliki. Motornya jadi jelek, mobilnya jadi jelek, rumahnya jadi jelek, ruangannya jadi kecil. Kenapa? Sama setan diajak lihat yang lebih. Diajak lihat yang lebih, sehingga yang dimiliki rasanya nggak ada. Suaminya ganteng, kok lirik Mas Kiki. Masya Allah, bahaya dia Pak, bahaya. Makanya biar yang ngelirik Mas Kiki, rumahnya dibacakan Al-Quran. Begitu Bapak-Bapak. Ya ngaji Al-Quran. Maaf Bu Dokter, iya ngasih resep buat para suami. Ya. Jadi bacakan Al-Quran di rumah, sehingga rumah rasanya luas. Kalau enggak nanti rasanya sempit. Sempit itu bukan ukurannya, tapi hatinya, penglihatannya dibuat jadi sempit karena ditujukan yang lebih luas, jadi jelek karena ditujukan yang lebih bagus. Tapi itu semua tipuan di mata. Akhirnya kalau nggak dibacakan Al-Quran, setannya kumpul. Kalau setan udah kumpul, setan itu terbuat dari api, maka api itu bawaannya adalah panas. Maka orang-orang yang rumahnya jarang dibacakan Al-Quran, yadhiqu al-ahli wa yaqillu khairuh, jadi sempit rumahnya rasanya buat penghuninya. Kemudian yaqillu khairuh, kebaikannya jadi sedikit. Tahjuruhu wa tahjuruhul malaika, malaikat pergi meninggalkan rumah itu, berarti rumahnya jadinya gelap. Wa tahduruhus syayatin, sebaliknya setan-setan akan berdatangan, rumahnya jadi panas, rumahnya jadi serem, rasa dalam hati nggak nyaman. Nah insya Allah apa yang dilakukan pada waktu duha ini sebagai tanda kalau rumah ini insya Allah jadi rumah yang baik. Ya kenapa? Kalau dibukanya saja dengan tasyakur, dengan syukuran, dibukanya dengan pengajian, tinggal nanti Bu Dokter melanjutkan ya di tempat prakteknya ini, biar tetap ada yang baca Al-Quran, entah tiap hari baca Al-Waqiah, Al-Muluk, kemudian sholat Yasin. Mungkin karyawannya sebelum mulai diajak baca Yasin berjamaah, apapun, atau Al-Fatihah berjamaah, yang penting dibacakan Al-Quran. Kalau saya suka yang gampang-gampang saja, ya Al-Fatihah gitu selesai. Nanti kalau Yasin akhirnya nggak kerja, ya kepanjangan. Ya kecuali kalau itu di pengajian, ya di pengajian lain urusannya. Yang penting dibacakan Al-Quran. Semakin sering Al-Quran dibacakan, maka rumah kita akan menjadi semakin bagus. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan obrolan singkat ini berkah dan manfaat. Ya kita doakan bersama agar rumah ini semakin barokah. Saya anak muda, di hadapan saya banyak yang lebih senior, senior. Mudah-mudahan amin yang jenengan ini ngangkat doa saya, ya ngangkat doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, jadikan rumah ini rumah yang barokah, jadikan rumah ini rumah yang manfaat, jadikan rumah ini rumah yang disinggahi oleh wali-walimu, jadikan rumah ini rumah yang didatangani oleh malaikat-malaikatmu. Ya Allah, jauhkan rumah ini dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, jauhkan penghuninya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, jauhkan pengunjungnya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Jadikan siapapun yang masuk di dalamnya mendapatkan ampunanmu ya Allah, mendapatkan keberkahan dari sisimu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kesehatan bagi siapapun yang masuk rumah ini ya Allah, kesembuhan bagi siapapun yang masuk rumah ini ya Allah, kebahagiaan bagi siapapun yang masuk rumah ini ya Allah. Jadikan rumah ini ya Allah tempat berkumpulnya sanak kerabat, tempat berkumpulnya masyarakat, tempat berkumpulnya malaikat, tempat berkumpulnya kebaikan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah siapapun yang mengaminkan doa ini ya Arhamar Rahimin dimanapun dan kapanpun berada, rumahnya menjadi rumah yang semisal, rumahnya menjadi rumah yang serupa ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana Engkau jadikan rumah para nabi, rumah para rasul, rumah para wali tempat ampunanmu ya Allah, maka jadikan rumah kami seperti rumah beliau-beliau ya Allah. Jadikan rumah kami seperti rumah para nabi, rumah para wali ya Arhamar Rahimin, yang di dalamnya Engkau ampuni ya Allah kami sebagai penghuni yang tinggal maupun teman-teman yang berkunjung ke sana ya Arhamar Rahimin, mendapatkan ampunan dan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa Dr. Adisti wa Rizki Akbar wa ala ma nawaitum wa ala ma habuna ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan berkah manfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya telah hadir dalam menyaksikan video-video terbaru dari channel Jabir Jackman Al-Bugisi.